bahwa Ba'alawi ini bukanlah keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu inti daripada kesimpulan penelitian saya, bahwa Ba'alawi, para habaib ini terputus riwayat selama 550 tahun, tidak ada berita tentangnya dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai kepada nanti tahun 895 Hijriah. Ada seorang habaib yang menulis dalam kitabnya yang bernama Al-Burqah Al-Musyiqah bahwa leluhurnya yang bernama Alwi adalah merupakan anak daripada Ubaidullah, dan Ubaidullah ini adalah anak daripada Ahmad bin Isa, dan Ahmad bin Isa ini sahih sebagai keturunan Rasulullah SAW, tetapi anak Ahmad bin Isa tidak ada yang bernama Ubaidullah, karena anaknya cuma 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Laisa lahu waladun mu'tibun wa ghairu mu'tibin ismuhu Ubaidullah. Tidak ada nama anak daripada Ahmad bin Isa yang berketurunan ataupun yang tidak berketurunan yang dicatat bernama Ubaidullah. Dari situlah saya berkesimpulan bahwa nasab para habaib ini min haitsur riwayatu adalah munqati, nasabun munqati, wa min haitsu ilmun nasabi disebut dengan nasabun mardudun, nasab yang tertolak karena pengakuannya tidak sesuai dengan data-data riwayat yang dicatat oleh para ulama nasab dalam kitab-kitabnya, mulai daripada abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9 awal. Baru ada berita tentang itu, bahwa mereka keturunan Rasulullah pada abad 9 Hijriah akhir, yaitu pada tahun 895 Hijriah. Dari situ maka nasab mereka tidak terkonfirmasi sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad SAW. Namun kesimpulan saya ini tidak memaksa siapapun untuk mengikuti saya. Jadi kalau yang berkeyakinan bahwa nasab mereka tetap nyambung, ya monggo. Tapi kalau saya ditanya nasab mereka nyambung enggak? Enggak. Mereka keturunan Rasul bukan? Bukan. Kalau orang awam ditanya nyambung, pernah sudah syuhra dan istifadah, sudah terkenal mereka keturunan Nabi, ya monggo. Tapi bagi man alima bihi, ya tidak boleh. Kalau bagi orang yang tidak tahu, tidak mau meneliti, hanya berdasarkan surah wal istifadah, bahwa sudah dikenal itu namanya, yang namanya habaib itu turun Nabi, ya monggo. Tidak berdosa. Kalau sampai di depan pengadilan dia bersaksi, kata hakim, kamu kenal dengan ini? Kenal. Siapa namanya? Fulan. Apakah dia keturunan Rasul? Habib Anu? Betul, dia keturunan Rasul. Maka dia tidak berdosa dengan kesaksiannya, karena dia tahunya bahwa yang namanya Habib keturunan Rasul. Tapi wa man alima binqita'i nasabihi thumma yaqumu bainal hakim, ditanya oleh hakim, apakah kamu mengenal dia? Mengenal. Apakah dia turunan Nabi? Bukan. Kalau jawabnya iya, padahal dia tahu di dalam kitab-kitab itu putus, maka kesaksiannya dianggap palsu. Tidak bisa lagi dia itu menggunakan surah dan istifadah. Ini yang dipertanyakan oleh banyak penyangga saya. Katanya surah dan istifadah itu sudah disepakati para ulama fikih bahwa dalam menetapkan nasab 4 mazhab sepakat hanya dengan teori surah dan istifadah. Teori surah istifadah itu bukan dalam masalah ilmu nasab asalnya. Kalau ilmu nasab hanya nyangkok dari ilmu fikih.
Surah istifadah adanya dalam babus syahadah di dalam ilmu fikih, yaitu bab kesaksian. Kesaksian itu pertama harus menyaksikan. Orang yang jadi syahid itu syaratnya harus menyaksikan. Kamu jadi saksi pembunuhan, ya harus orang yang menyaksikan pembunuhan. Tidak bisa karena suhro dan istifadah orang membunuh kita dipanggil oleh hakim, apakah kamu tahu bahwa si fulan membunuh si fulan yang lain? Tahu, kamu bersaksi dari mana? Suhro wal istifadah, karena orang-orang ngomong begitu semua. Tidak bisa. Tapi ada dalam masalah fikih beberapa hal yang boleh digunakan surah dan istifadah untuk kesaksian, di antaranya nikah, nasab. Nah itu boleh menggunakan surah wal istifadah. Wiladah, misalnya Ibu Maryam melahirkan si fulan, yang tahu melahirkannya dukun bidan. Dukun bidan ini dia jadi saksi bisyahadah dengan bil'ain, melihat sendiri lahirnya anak. Itu namanya kesaksian dengan melihat langsung. Tapi orang kampung mendengar di luar, wih, Ibu Maryam sudah melahirkan, langsung anaknya apa? Laki-laki. Akhirnya ada ditanya oleh hakim dalam kesaksian, kamu tahu bahwa Ibu Maryam melahirkan? Tahu. Berdasar apa? Mendengar dari masyarakat. Itu dibolehkan hanya dalam bab wiladah. Kenapa? Karena ma'dzur, gak boleh orang yang bukan muhrimnya masuk lagi orang lagi melahirkan.